Syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Lin, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Joko, Pak Sugeng, Pak Har, Pak Ramli, Pak Sandi. Ya, jadi pagi hari ini saya record karena apa yang saya sampaikan nanti ini memang eh, satu materi pengajaran. Jadi ini istilahnya kita kuliah pagi. Jadi saya, karena ini adalah salah satu tugas dari ujian tengah semester saya, di mana saya harus menyampaikan satu pokok materi pengajaran dari teologi Perjanjian Lama. Ya, jadi saya akan paparkan kurang lebih sekitar 20 menit sampai 2 jam ke depan. Oke, jadi kita mulai. Sebenarnya nanti misalnya kalau ada sesi pertanyaan enak ya, tapi kalau waktunya nggak mungkin ya nggak apa-apa. Apa yang penting saya sudah sampaikan dulu materi yang akan eh, kita bahas pagi hari ini. Oke, saya mulai dengan share screen. Oke. Iya, ini adalah kita pagi hari ini bicara tentang teologi kitab Kejadian. Jadi tidak semuanya, tapi khususnya kitab Kejadian pada awal-awal dan nanti kita akan lihat bareng-bareng, kita belajar ternyata Tuhan itu begitu dahsyat. Tuhan itu begitu luar biasa pada waktu penciptaan di dalam dunia ini, ya. Itu nanti akan kita dapati di dalam Kejadian pasal 1. Nah, kitab Kejadian, kita itu bicara tentang kitab Kejadian itu memang eh, dia itu adalah berasal dari salah satu kitab Pentatuk, ya, atau Taurat, dikatakan seperti itu. Salah satu kitab Pentatuk atau Taurat itu ada 5, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, ya, dan satu lagi adalah apa? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan juga Ulangan. Itu adalah kitab Pentatuk. Nah, dia dalam bahasa Yunani berasal dari kata geneseos, dan bahasa Inggris itu Genesis, yang berarti adalah permulaan atau asal-usul, atau juga dikatakan generasi dan generasi. Kitab ini memang juga adalah kitab dari segala permulaan dan berisi dasar-dasar bagi sebagian besar teologi Perjanjian Lama. Jadi memang ini adalah awalnya penciptaan ini dikatakan adalah kitab dari segala permulaan, ya. Dan kalau kita melihat kitab Kejadian ini, apa sih sebenarnya kitab Kejadian isinya itu? Apakah dia itu berupa kitab sejarah? Ya, nanti kita akan lihat apakah kitab Kejadian itu adalah kitab biografi, ataukah kitab Kejadian itu adalah kitab, ini salah salah ininya ya, salah ketiknya, kitab pengetahuan, ya. Ini ternyata bukan semuanya. Kitab Kejadian bukan kitab sejarah, bukan kitab biografi, ataupun kitab pengetahuan. Lalu apa sebenarnya kitab Kejadian itu kalau kita bicara kitab Kejadian? Ternyata kitab Kejadian itu adalah kitab teologi yang memuat sejarah keselamatan dari Allah. Ya, jadi kalau kita runut nanti kitab Kejadian mulai dari awal sampai dengan selesainya kitab Kejadian itu, nanti kita akan menemui bahwa memang Allah menciptakan dunia dan seisinya, dan juga manusia juga diciptakan, kemudian Allah membela umatnya pada mula-mula ini, dan inilah awal dari segala sesuatunya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika mempelajari kitab Kejadian, maka diperhadapkan kepada pasal 1 yang menjadi titik pusat dari perdebatan antara para ahli ilmu pengetahuan modern dengan para sarjana Alkitab, itu antara ilmu pengetahuan modern juga dengan teologi Alkitab. Ya, kita ketahui bersama memang saat ini pun terus terjadi perdebatan, banyak sekali teori-teori yang akhirnya membingungkan manusia karena ada ilmu pengetahuan dikembangkan terus-menerus, bagaimana mereka mencari sebenarnya asalnya dari mana sih dunia ini. Tapi teologi Alkitab itu bicara tentang satu titik. Teologi Alkitab bicara tentang teologi penciptaan itu adalah dari Allah, ya kan? Tapi ini terus menjadi perdebatan Kejadian pasal 1 ini sampai detik ini. Nah, Kejadian pasal 1 ini berkaitan berbicara tentang teologi penciptaan, ya, itu dikenal dengan sebutan adalah creatio ex nihilo. Apa itu creatio ex nihilo? Creatio ex nihilo itu berarti menciptakan dari yang tiada. Nah, ini menciptakan dari yang tiada itu bagaimana sih sebenarnya? Menciptakan dari yang tiada itu berarti kalau kita boleh bayangkan itu ya, kalau kita bayangkan ini, kalau seperti kita nonton film, kalau kita membayangkan dunia pada awal-awal itu dikatakan lagi dalam masa chaos atau tidak berbentuk atau kosong sama sekali. Kejadian pasal 1 juga menyatakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jadi Allah menciptakan itu benar-benar dari yang tiada. Kalau zaman sekarang, ini memang perbandingannya sangat jauh ya. Sekarang manusia menciptakan apa? Manusia menciptakan handphone katakanlah. Dulu kan tidak ada alat komunikasi seperti ini. Dulu yang handphone yang segede gaban gitu kan. Itu Allah menciptakan, dikatakan menciptakan. Tapi dia bukan menciptakan dari yang tiada. Karena apa? Karena material-materialnya sudah ada segala sesuatunya. Dia hanya menciptakan satu produk dari material yang sudah ada. Nah, kalau creatio ex nihilo ini berarti menciptakan dari yang tidak ada, sama sekali tidak ada, materinya pun tidak ada, semua. Nah, kita bicara tentang Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal ini semua diciptakan oleh Allah, dari apa? Bukan dari materi yang sudah ada, tapi dari yang tidak ada. Sampai dengan kemudian manusia juga diciptakan. Ya. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sebagai satu-satunya entitas. Apa itu entitas? Entitas yaitu adalah sesuatu. Dikatakan apa ini entitas? Sorry. Entitas itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik yang ada sebelum penciptaan. Nah, inilah kita bicara tentang hanya Allah yang satu-satunya entitas yang sanggup melakukan hal ini. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana proses creatio ex nihilo itu terjadi? Proses penciptaan itu terjadi. Yang pertama adalah Allah menciptakan atau membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ya kan, karena memang belum pernah ada sama sekali. Ini dilakukan dengan kata kerjanya adalah bara. Ini berkaitan dengan creatio ex nihilo. Kemudian penciptaan ini dikatakan berbeda dengan teori penciptaan orang timur dekat kuno. Kalau orang timur dekat kuno itu memang selalu mengacu kepada dewa-dewa. Jadi kalau orang timur dekat kuno, penciptaan menurut orang timur dekat kuno ini memang berkaitan dengan dewa-dewa mereka yang melakukan penciptaan, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah dilakukan oleh Allah yang transenden. Dikatakan Allah yang transenden. Apa itu Allah yang transenden? Itu Allah yang melampaui segala sesuatu. Nah, itu yang tadi saya katakan. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah yang apa? Karena Allah itu, sifat Allah itu ada dua, transenden dan juga imanen. Allah imanen itu Allah yang dekat dengan kita. Tapi status Allah pada waktu itu sifatnya adalah Allah yang transenden, karena dia Allah yang melampaui segala sesuatu. Makanya dikatakan proses creatio ex nihilo itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang transenden. Nah,
Kemudian ini masih proses daripada creatio ex nihilo, dimulai dari keadaan kekosongan tanpa bentuk, tadi saya sudah katakan itu kacau balau, ini bahasa Ibraninya. Ini sangat terkenal sekali, tohu wafohu. Kalau Bapak Ibu cari nanti di dalam istilah teologi, tohu wafohu itu sangat terkenal. Karena itu dimulai dari keadaan kekosongan, atau tanpa bentuk, atau kacau balau, atau tadi saya katakan chaos. Ya kan? Nah, kemudian Allah berfirmanlah Allah. Di dalam Kejadian pasal 1, kita pasti akan ketemukan. Berfirmanlah Allah, maka jadi. Berfirmanlah Allah, maka jadi. Ya. Kemudian proses yang ketiga, yaitu selain firman dan maka roh dan hikmat itu juga menjadi perantara Allah dalam hal penciptaan. Kejadian 1 ayat 2b. Roh inilah yang memberikan hidup kepada semua makhluk. Jadi roh Allah, dikatakan roh Allah melayang-layang, kemudian makanya dikatakan memberikan hidup kepada semua makhluk. Nah, kemudian hikmat. Sedangkan hikmat itu berarti tentang tatanan dunia yang diciptakan Allah. Ya, jadi Allah melakukan proses kreasio ex nihilo itu dengan firman, dengan roh dan hikmat. Hikmat bukan bicara tentang hikmat yang seperti kita ketahui, tapi hikmat kita bicara tentang tatanan dunia yang diciptakan oleh Allah. Amsal 3:19 mengatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Ini adalah proses daripada kreasio ex nihilo. Nah, kemudian dari penciptaan ini, Allah menilai juga dengan ungkapannya. Kita temukan itu sebanyak 7 kali melalui perkataan. Dia sudah menciptakan, kemudian juga istilah kalau kita zaman sekarang, kita mengevaluasi apa sih yang telah terjadi. Oh, ternyata kita temukan, oh baik, sangat amat baik. Kejadian 1 ayat 4, Kejadian 1 ayat 10, 12, 18, 21, 25, dan 31 dikatakan baik dan diakhiri dengan amat baik. Inilah proses kreasio ex nihilo. Nah, kemudian kalau kita bicara progresio ex nihilo tadi, buktinya apa? Indikatornya apa sih untuk mendukung daripada kreasio ex nihilo? Yang pertama kita ketemukan adalah bukti kosmologis. Apa itu? Segala sesuatu yang ada memiliki suatu sebab. Makanya dikatakan God is the cause prime. Inilah segala sesuatu yang ada itu memiliki suatu sebab. Allah yang terutama. Bukti teleologis yang kedua. Nah, telos itu berarti tujuan. Nah, bukti teleologis ini berarti mengandung adanya keselarasan, adanya tata tertib, keharmonisan dalam alam semesta karena ada yang mengaturnya. Ini yang tadi saya katakan. Allah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kenapa pagi hari ini kalau saya katakan kita juga bisa merenungkan secara jelas teologi penciptaan ini. Bayangkan luar biasanya Allah sehingga kita ada sampai saat ini. Kita melihat titik awal dari kehidupan manusia, titik kehidupan dari segala sesuatunya itu karena ada keselarasan, tata tertib, keharmonisan, itu Allah atur segala sesuatunya dengan sangat-sangat dahsyat luar biasa. Makanya tadi dikatakan baik dan amat baik. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator pendukung yang ketiga itu adalah bukti ontologis. Apa itu? Tiap orang memiliki pengertian tentang Allah. Nah, tiap orang memiliki pengertian tentang Allah ini kalau kita bahas lebih lanjut, itu nanti akan panjang karena apa? Karena dimulai dari Allah yang menyatakan dirinya. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Allah melalui pernyataan Allah di dalam kehidupan manusia. Ini memang sangat panjang, perlu pemahaman dan lebih lanjut tersendiri kalau saya katakan. Yang keempat, bukti iman, Ibrani 11 ayat 3. Ini pasti. Kemudian yang kelima, kata kerja dari bara yang mengandung makna membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Keluaran 34 ayat 10, Bilangan 16 ayat 30, dan Mazmur 51 ayat 12. Karena memang bara dan juga tadi larinya ke creatio ex nihilo ini sangat terkait. Ya, ini adalah indikator pendukung daripada proses creatio ex nihilo. Nah,
biasanya seperti yang ada, apapun di dalam kehidupan dunia itu pasti ada pro dan kontra. Pasti adanya ya dan tidak, ya kan? Nah, di dalam teori-teori penolakan ini, creatio ex nihilo ini pun banyak terdapat penolakan-penolakan ataupun teori-teori sendiri yang manusia kembangkan. Yang pertama adalah dikatakan ada yang namanya teori ex nihilo nihil fit. Ketiadaan munculnya dari ketiadaan. Wah, ini sudah mengandung filsafat yang tinggi. Ketiadaan munculnya dari ketiadaan. Ini kalau Rocky Gerung, ini from zero to zero, kemudian bisa berbentuk. Wah, ini bisa panjang kalau udah banyak mengandung filsafat itu puyeng kepala ya. Ya, tapi ketiadaan munculnya dari ketiadaan. Ya udah, artinya berbentuk sendiri nantinya. Ya. Kemudian yang kedua, creatio ex material. Nah, penciptaan dari materi yang telah ada sebelumnya. Ini berkembang dari seiring zaman berlalu. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kalau handphone itu pasti munculnya creatio ex material. Ini handphone. Kita tidak bicara tentang penciptaan seperti ini. Penciptaan yang nihilo tadi. Ya. Yang ketiga adalah creatio ex deo, penciptaan yang bersumber dari sosok Allah. Jadi manusia mengakui Allah. Jadi dari Allah lah penciptaan itu sendiri. Ya, jadi segala sesuatu gambreng, pokoknya semua dari sosok Allah yang menciptakan. Memang betul penciptaan dari Allah, tapi ada proses, ada kreasi, ada Allah yang berfirman, ada melalui roh, dan juga ada yang hikmat. Nah, yang keempat adalah konsep penciptaan Israel berasal dari mitos penciptaan bangsa-bangsa timur dekat kuno. Ini sangat kental sekali. Israel mempercayai hal ini. Ya kan? Kalau kita bahas juga tentang penciptaan Israel dari mitos penciptaan bangsa-bangsa timur dekat kuno, ini juga satu sesi materi sendiri. Dan ini sangat panjang karena ini menyangkut dewa-dewa, kemudian bagaimana pemahaman Israel tentang penciptaan itu sangat kental sekali dengan orang-orang timur dekat kuno. Ya, yang kemudian yang kelima adalah teori evolusi. Seperti yang kita ketahui, teori evolusi Darwin itu sampai sekarang pun masih sangat terkenal dan masih dipakai oleh beberapa orang menyangkut daripada proses penciptaan. Inilah teori-teori penolakan yang muncul untuk Kejadian pasal 1 atau teori-teori penolakan tentang creatio ex nihilo. Jadi memang ada banyak sekali penolakan yang terjadi. Nah, dari tatanan ini semua, maka secara khusus nih, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, atau dikatakan imago Dei, ya kan? Ini sebagai salah satu refleksi juga bahwa tadi saya katakan bahwa manusia itu sangat dikasihi Allah, dan tadi juga dikatakan kitab Kejadian pasal 1 itu juga menggambarkan daripada keselamatan. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menciptakan manusia pada akhirnya itu adalah untuk memelihara, untuk menjaga, dan Allah tidak pernah membiarkan manusia itu sendiri. Ya, kalau kita sudah runut sampai ke belakang, kita akan lihat bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan manusia, mulai dari perbudakan yang dilepaskan, kemudian nanti di perjanjian baru itu adalah penggenapan nubuat sampai Yesus mati di kayu salib buat manusia. Makanya dikatakan manusia sungguh berharga di mata Allah. Makanya kita pagi hari ini belajar, inilah awal-awal daripada kitab Kejadian, proses daripada penciptaan, supaya kita bisa membayangkan Allah kita yang begitu dahsyat, Allah kita yang begitu luar biasa. Ya, oleh karena itu manusia, di samping itu semua, Allah mempunyai tujuan di dalam penciptaan manusia, di mana yaitu manusia menjadi raja di bumi. Nah, tapi karena kejatuhan manusia, maka Allah itu bekerja untuk memulihkan manusia sebagai raja di bumi. Ini yang tadi saya katakan, kasih Allah kepada manusia itu sungguh luar biasa. Manusia jatuh, tapi tetap Tuhan belanya. Sampai nanti pada perjanjian baru dikatakan, tetelestai, itulah
kasih Allah kepada manusia, di mana dia membela Allah dan membebaskan manusia dari dosa, supaya apa? Supaya manusia boleh pada masuk di dalam rencana Tuhan pada akhirnya, yaitu masuk bersama dengan dia di dalam kerajaan Allah. Ini yang sangat-sangat berharga dan harus kita aminkan. Karena apa? Karena tanpa itu semuanya sia-sia segala sesuatunya. Nah, untuk itu semua, maka kitab Kejadian memulainya dengan Allah memerintah kerajaan pengantarannya di dunia melalui Adam. Ya, penciptaan manusia yang pertama yaitu Adam, yang merupakan pengantara pertama dari kerajaan Allah di bumi, dan Mesias atau Tuhan Yesus yang akan menjadi pengantara yang terakhir. Dengan kata lain, bentuk akhir pemerintahan manusia atas bumi adalah kerajaan Allah. Nah, dari penciptaan ini sampai pada akhirnya tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah, itu Allah mengaturnya dengan luar biasa. Makanya tadi dikatakan tatanan Allah, sumber segala sesuatu. Allah mengatur, menciptakan, mengatur, memelihara, bahkan menyelamatkan, itu sampai pada akhirnya penggenapan akhir, yaitu adalah manusia masuk pertama dia dalam perjamuan di dalam kerajaan Allah. Ini yang dipersiapkan Tuhan bagi kita semuanya sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan secara khusus, dikatakan sebagai imago Dei, sebagai serupa dan segambar dengan Allah sendiri, dengan Tuhan kita. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini tentang teologi kitab Kejadian, khususnya tentang penciptaan atau creatio ex nihilo. Ya, terima kasih. Nanti kita akan merefleksikan sebentar apa yang telah kita terima dari ini. Kita bisa tarik refleksi apa yang bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari daripada teologi kitab Kejadian yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hamba-Mu selesai berbicara tentang bagaimana proses penciptaan, bagaimana karya Allah dinyatakan dimulai pada awalnya. The beginning, kami tahu, sampai pada the ending, kami tahu proses Tuhan bekerja secara luar biasa, memberkati kami, mengurapi kami sebagai makhluk-makhluk ciptaan yang ada, yang sangat berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih segala sesuatunya kami kembalikan kepadamu. Biarlah kami semua yang menerima ini semua boleh berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Cok, silakan Joko. Ya, terima kasih Pak Lim. Jadi kita kuliah 2 SKS ya. Pikirin SKS Bapak. pagi hari ini. Ya, jadi saya ingat ya dulu kalau apa kalau ngatain teman, wah tahu wah 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 kacau balau kamu Wafu, katanya. wafu. Tahu wah 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 fahu Pak ya. Iya. Jadi kalau ngatain orang lebih lebih alkitabiah Bapak ya. Tahu wah 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 kacau balau kamu. Atau chaos tadi dikatakan. Oke, jadi aduh saya ini ya udah lupa istilah-istilah